Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas dari desain komponen mesin. Saya sendiri yang bernama Jerry Pranata Frantius Tinambunan, NIM 51931210032. Judul dari presentasi saya yaitu desain sambungan baut dan mur untuk konstruksi jembatan. Yang pertama yaitu sambungan baut atau bolt connection. Baut merupakan alat sambung dengan batang bulat berulir yang salah satu ujungnya dibentuk kepala baut dan ujung lainnya dipasang mur atau pengunci. Di lapangan, baut dapat digunakan untuk konstruksi sambungan tetap, sambungan bergerak, ataupun sambungan sementara yang dapat dilepas atau dibongkar kembali. Adapun keuntungan jika menggunakan sambungan baut antara lain yang pertama, lebih mudah dalam pemasangan dan penyetelan sambungan di lapangan. Untuk keuntungan yang kedua, sambungan baut dapat dibongkar pasang. Untuk sambungan yang ketiga, sambungan baut dapat digunakan untuk jumlah tebal baja lebih dari 4 kali diameter baut. Tidak seperti paku keling yang tebal bajanya dibatasi maksimum 4 kali diameternya. Nah, selanjutnya yaitu gambar baut. Ini adalah gambar baut untuk tampak samping. Kepala bautnya berukuran 0,7 diameter. Untuk tampak atas, diameter kepala bautnya yaitu 2 mm. Untuk murnya diameter tampak sampingnya itu sama dengan kepala baut. Ini adalah bagian batangnya, yang ini ring, ini murnya, dan ini adalah ultra drag. Ada jenis baut yang biasa dipakai pada konstruksi baja. Yang pertama adalah baut biasanya digunakan pada struktur ringan atau sedang seperti bangunan gedung. Baut yang kedua yaitu baut mutu tinggi atau high tension bolt, disingkat dengan HTB, yang digunakan pada struktur berat seperti jembatan raya. Adapun perbandingan kerja sambungan baut biasa dan baut mutu tinggi yang berulir ukuran 0,5 inci dengan plat baja lapis antara lain. Yang pertama, jenis baut HTB. Notasinya sama dengan W100A. P atau beratnya 2891. Untuk mennya 3256 atau 147 derajat, 7%. Untuk PU atau KG 3977. Untuk minnya 4365 atau 141%. Untuk jenis baut yang kedua yaitu HTB W100B dengan P 3486 kg, minnya 3256. Untuk PU 4820 kg dengan minnya 4365 atau 141%. Untuk jenis baut ketiga HTB W100C, P-nya 3391 kg, min-nya 3296 atau 197 derajat persen. PU-nya 4297 kg, min-nya 4365 atau 141%. Untuk jenis baut yang biasa W100A 2238 kg, min-nya 2220. Untuk PU-nya 3121 kg, min-nya 3092 atau 100%. Untuk jenis baut biasa yang kedua W100B, P-nya 2020 kg, min-nya 2220
atau 100%, PU-nya 3094 kg, Min-nya 3092 atau 100%. Untuk jenis baut biasa W100 CF, P-nya 2402 kg, Min-nya 2220 atau 100%, PU-nya 3060 kg, Min-nya 100%. Jenis keruntuhan pada sambungan. Yang pertama yaitu lele tarik pada penampang bruto. Keruntuhan penampang bruto tidak memperhatikan lubang baut pada sambungan seperti pada gambar 2.4 sehingga didapat rumus sebagai berikut. Pn lebih kecil atau sama dengan P kali Fi kali Ag, dengan P adalah faktor keruntuhan penampang bruto, P-nya yaitu 0,9. P-nya adalah tangan leleh atau disingkat dengan MPa. Ag adalah luas bruto dengan satuan mm². Untuk keruntuhan tarik pada penampang efektif neto, adanya lubang pada sambungan akan mengurangi kapasitas tarik pada sambungan itu sendiri. Maka keruntuhan pada penampang efektif neto, luas penampang dikurangi sebanyak luas lubang baut yang ada seperti gambar 2,5. Untuk jenis keruntuhan yang ketiga yaitu keruntuhan geser pada batang tarik atau block shear of tension member, dan keruntuhan geser pada pelat yang tersambung atau block shear of gasket of plate. Rn-nya dipilih nilai yang terkecil untuk menentukan kapasitasnya. Rn sama dengan 0,6 kali Fu kali ANF tambah UBS kali Fu kali ANT lebih kecil atau sama dengan 0,6 kali Fi kali AGP tambah UBS kali Fu kali ANT. Maka dapat dihasilkan AGV sama dengan B kali TM kali NS. ANV sama dengan AGV dikurang aritmatika AH. AGT sama dengan H kali TM. ANT sama dengan AGT dikurang aritmatika AH. Jenis keruntuhan yang keempat yaitu keruntuhan tumpu pada pelat atau disebut dengan bearing failure of plate, dan keruntuhan tumpu pada baut atau bearing failure bolt. Keruntuhan tumpu pada pelat dan juga baut merupakan hal yang terjadi dalam hubungan pengencangan sambungan. Hal ini dapat terjadi pada baut ataupun pelat bur. Untuk jenis keruntuhan yang kelima yaitu slip critical. Sambungan dengan baut mutu tinggi diklasifikasikan sebagai slip critical connection atau bearing deep connection. Slip critical connection adalah sambungan yang memungkinkan slip sehingga gaya gesekan tidak boleh lempui. Slip critical connection dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Rn sama dengan P kali Du kali Hf kali Tb kali Ns, dengan V adalah koefisien slip rata 0,3 untuk kelas A, Du sama dengan rasio rata-rata radial volt potension sama dengan 1,13. Hf adalah faktor pengisi besar 1. Tb adalah minimal volt rotation. Untuk sebagai kesimpulannya, jembatan adalah struktur konstruksi yang menghubungkan dua wilayah karena adanya rintangan seperti sungai, irigasi, lembah, ataupun jalan. Jembatan merupakan peran penting bagi infrastruktur transportasi karena dan pembangunan lebih ekonomis dibanding harus membangun infrastruktur sesuai kontur tanah yang ada. Jembatan juga mempengaruhi peran penting terhadap ekonomi masyarakat sekitar, karena dengan adanya jembatan dapat mempermudah dua daerah yang terhubung untuk melakukan kegiatan. Tidak hanya